Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan Salindia dengan judul Karya Sastra Bereaksi dalam mata kuliah Sosiologi Sastra dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Maguna Eli Astuti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Damayanti, NPM 202021500004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Sakila Nur Putriani dengan NPM 202021500026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vin Ernawati, NPM 2021500038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarwa dengan NPM 2020215053. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dengan NPM 202021579003. Saya Novi Sulistiowati dengan NPM 202121579001. Hakikat sastra dan karya sastra. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas, berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Kata sastra tersebut mendapat akhiram tra, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana, sehingga sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, atau pengajaran. Sumarjo dan Saini 1997 halaman 3-4 menyatakan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Luxemburg 1984 halaman 23. Hal itu dikarenakan sastra ditulis dalam kurun waktu tertentu yang langsung berkaitan dengan norma dan adat istiadat pada zaman itu. Pengarang sastra merupakan bagian dari suatu masyarakat atau menempatkan dirinya sebagai anggota dari masyarakat tersebut. Syarat dan tujuan karya sastra. Syarat karya sastra yang pertama, karya sastra adalah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Yang kedua, sastra adalah komunikasi, artinya bisa dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, sastra adalah sebuah keteraturan, artinya tunduk pada kaidah-kaidah seni. Yang keempat, sastra adalah penghiburan, artinya mampu memberikan rasa puas dan rasa senang kepada pembacanya. Dan yang kelima, sastra adalah sebuah integrasi, artinya terdapat keserasian antara isi, bentuk, bahasa, dan ekspresi pribadi pengarangnya. Selanjutnya yang keenam, sebuah sastra yang bermutu adalah sebuah penemuan. Yang ketujuh, karya sastra yang bermutu merupakan totalitas ekspresi sastrawannya. Yang kedelapan, karya sastra yang bermutu merupakan sebuah karya sastra yang pekat, artinya padat isi dan bentuk, bahasa, dan ekspresi. Yang kesembilan, karya sastra yang bermutu merupakan hasil penafsiran kehidupan. Dan yang ke-10, karya sastra yang bermutu merupakan sebuah pembaharuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi karya sastra. Fungsi karya sastra yaitu fungsi rekreatif, didaktif,
estetis, moralitas, dan religius. Yang pertama saya akan bahas mengenai fungsi rekreatif. Seperti asal katanya, rekreatif yang berarti hiburan, jadi karya sastra berfungsi sebagai hiburan. Membaca karya sastra merupakan hiburan tersendiri bagi pembacanya. Dengan membaca kisah sastra yang barangkali pembaca akan tersenyum ketika karya sastra tersebut berisi cerita-cerita lucu seperti cerpen jenaka, kemudian cerita-cerita kisah cinta yang romantis dengan keindahan kisahnya, maka pembaca pun akan merasa terhibur dan tersenyum. Dan bahkan kisah-kisah horor yang juga merupakan sebuah hiburan bagi beberapa pembaca. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi didaktif. Karya sastra berfungsi sebagai sumber pengetahuan atau sumber ilmu-ilmu baru. Dengan membaca karya sastra, pembaca mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari dalam karya sastra tersebut. Karena sejatinya karya sastra membahas berbagai aspek kehidupan yang bisa membuat pembacanya merasakan hal-hal yang sulit dirasakan secara nyata. Misalnya kita menjadi tahu sejarah Indonesia setelah membaca karya-karya sastra dari Pram. Selanjutnya, fungsi estetis. Sastra adalah keindahan. Sastra harus memiliki keindahannya sendiri. Tidak harus rumit dan sulit dimengerti, tapi keindahan harus tetap ada di dalam karya sastra. Setiap calon penulis karya sastra harus mampu mengartikan keindahan apa yang dimaksud itu. Lalu yang berikutnya, fungsi moralitas. Sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Semua karya sastra yang besar di Indonesia memiliki nilai moralnya sendiri. Misalnya, dalam puisi Tanah Air dari Muhammad Yamin yang syarat moral akan kemerdekaan. Selanjutnya, fungsi religius. Fungsi religius dalam karya sastra yaitu sastra menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani oleh para pembaca atau para penikmat sastra. 3. Karya sastra sebagai reaksi sosial. 1. Sastra menggambarkan beragam konflik atau masalah yang dihadapi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya di bumi ini. 2. Pesan yang terdapat dalam karya sastra dapat dijadikan pengingat atau nasihat bagi penikmat karya sastra. 3. Sastra juga menggambarkan berbagai hal yang kadang menggelikan, sehingga membuat penikmatnya menjadi tersenyum atau tertawa. 4. Sastra memampukan manusia menjadi lebih manusia, mengenal diri sendiri, sesama, lingkungan, dan berbagai permasalahan kehidupan. 5. Karya sastra dapat menjadi sarana untuk mengajak masyarakat agar lebih rajin membaca. 6. Secara tidak langsung, dalam sebuah karya sastra dapat diketahui bagaimana peradaban masyarakat, tatanan dan budaya, serta religi dalam suatu masyarakat. 7. Sastra juga dapat menjadi bagian dari upaya untuk meminimalkan kejahatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bersastra dapat menumbuhkan dan mengembangkan sisi-sisi kemanusiaan dalam diri manusia.
contoh karya sastra bereaksi. Nah, berikut ini beberapa petikan puisi Wiji Tukul yang merupakan reaksi sosial yang dituangkan dalam bentuk karya sastra. Wiji Tukul sendiri merupakan nama seorang aktivis sekaligus penyair yang menjadi korban represi rezim Orde Baru sekitar era 1998. Wiji Tukul haram untuk dilupakan adalah sosoknya sendiri yang bisa melebur dalam sajak-sajaknya yang tajam bagai sembilu. Sajaknya sama berbahayanya dengan aktivismenya, penuh nyali, berapi, dan nyata. Tak sedikit penyair yang menulis tentang perjuangan sosial dan politik, namun Wiji Tukul mengalami semua itu secara langsung. Ia adalah tokoh dalam puisinya. Membaca puisinya membuat kita sadar bahwa maut senantiasa mengawasinya. Ketika ia berbicara tentang dirinya sendiri, ada jutaan rakyat jelata tertindas yang terwakili. Laksana akar rumput yang gersang dan terinjak-injak, namun tak mudah mati. Secara tak langsung, puisi ini seperti merujuk pada kondisi rumah-rumah masyarakat di masa itu, begitu sempit dan kumuh. Berikut saya akan bacakan puisi karya Wiji Tukul yang berjudul Suara dari Rumah-Rumah Miring. Di sini kami bisa menikmati cicit tikus di dalam rumah miring ini. Kami mencium selokan dan sampan bagai kami setiap hari desak-desakan dan berkeringat bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring. Wiji Tukul, Suara dari Rumah-Rumah Miring. Puisi tersebut dibuat pada tahun 1987. Nah, yang kedua, terlihat pula bagaimana cara Wiji Tukul berusaha mengajak muda-mudi di masa itu untuk tak hanya diam dan berusaha agar melakukan perlawanan. Hal tersebut tertuang dalam puisi yang berjudul Ucapkan Kata-Katamu. Berikut akan saya bacakan. Jika kau tak berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Wiji Tukul, Ucapan Kata-Katamu. Berikutnya masih dengan puisi karya Wiji Tukul yang berjudul Ceritakanlah Ini Kepada Siapapun. Walau senjata ditodongkan kepadamu, walau sepatu di atas kepalamu, di atas kepalaku, di atas kepala kita. Ceritakanlah ini kepada siapapun, sebab cerita ini belum tamat. Pada puisi ini memaparkan bahwa apapun yang terjadi pada saat itu, Wiji Tukul tak pernah berharap jika kebenaran dibiarkan terbungkam. Kemudian selanjutnya, puisi masih dengan karya Wiji Tukul yang berjudul Puisi Menolak Patuh. Bagaimana kau akan membungkamku? Penjara sekalipun tak bakal mampu mendidikku jadi patuh. Wiji Tukul. Simpulan, karya sastra memiliki syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai karya yang bermutu. Selain itu, karya sastra juga memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai media bereaksi seperti yang dilakukan oleh Wiji Tukul di masa Orde Baru, dengan puisi-puisinya yang merupakan bentuk curahan hati masyarakat yang disampaikan melalui sebuah karya sastra.